Salam sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Agar penonton video ini tidak bertanya-tanya siapa saya gerangan, maka setiap kali sebelum memulai berbicara, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Agar mudahnya panggil Bagio bahagia. Usia saya sekarang 73 tahun. Saya orang awam yang tidak mendambakan berbicara di YouTube. Tetapi pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit, yang intinya menyuruh saya memberitakan Injil. Syukur kepada Allah, sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan kita yang keempat, Selasa 26 Oktober 2021, dengan materi menjawab pertanyaan mana ada di dalam Alkitab Isa Al-Masih pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ini bagian ketiga. Jadi bagian 1, 2, 3 sudah saya unggah. Ini yang ketiga. Kali ini akan kita bahas ayat ketiga dari banyak ayat yang menyebutkan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Mari kita bahas dialog Yesus atau Isa Al-Masih dengan Thomas dan Filipus di kitab Yohanes 14 ayat 7. Kata Yesus kepada Thomas, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kalimat "sekiranya kamu mengenal aku" berarti suatu harapan Yesus akan kualitas pengenalan para murid akan pribadi Yesus ini adalah perkenalan yang kualitasnya mendalam, sehingga mereka bisa mengenal Yesus atau Isa yang sebenarnya adalah Allah Bapa sendiri. Keyakinan saya, tidak mengenalnya para murid akan gurunya ini disebabkan oleh Bunda Maria dan Bapak Yusuf yang tetap merahasiakan kehamilan pertama Bunda Maria adalah bukan dari benih mereka berdua, melainkan dari Roh Kudus. Ini kita dapati di kitab Matius pasal 1. Mereka berdua tetap merahasiakannya, baik kepada saudara-saudara Yesus yang lahir setelah Yesus dilahirkan, maupun kepada para murid Yesus, apalagi kepada masyarakat. Nggak ada yang tahu. Hal ini dapat kita baca di kitab Yohanes 6:42. Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal?" Ya, Yusuf dan Maria itu dikenal oleh orang-orang Yahudi. "Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Yesus pada saat itu berkata bahwa "Akulah roti yang turun dari sorga." Ya, orang-orang bingung. Saya tidak menemukan adanya perintah dari Tuhan kepada Yusuf dan Maria untuk merahasiakan hal ini. Merahasiakan bahwa Yesus itu dikandung karena Roh Kudus. Kitab Matius hanya menerangkan bahwa peristiwa ini untuk menggenapi firman Tuhan oleh Nabi Yesaya. Matius 1 ayat 22. Apa sebabnya mereka berdua merahasiakan hal ini?
Saya tidak menemukannya di dalam Alkitab penyebabnya. Jika seandainya kedua tokoh, Yusuf dan Maria, yang nama dan perannya ditulis hanya di dalam kitab, hanya ditulis di dalam Alkitab, saat dikandung dan dilahirkannya Yesus ini, membuka rahasia anak sulung mereka, maka para murid tidak akan bertanya-tanya siapa gurunya ini. Dan barangkali kitab Yohanes pasal 14 ini bunyinya berbeda dari yang sekarang. Tentu tidak ada penegasan langsung dari Yesus atau Isa sendiri tentang dirinya yang adalah Allah. Jadi seandainya Yusuf dan Maria mengungkapkan, membuka rahasia ini, anak-anak, kalau bilang kepada anak-anaknya, adik-adiknya Yesus, ini kokomu ini, kakakmu ini yang tua ini, bukan terjadi dari benih kami, tetapi dari Roh Kudus. Sehingga mama ini, ibu ini hamil. Dulu sampai ayah, papa ini mau meninggalkan saya, tapi dicegah oleh malaikat Allah. Jangan, karena ini hamilnya karena Roh Kudus. Jadi papa tidak jadi meninggalkan mama. Kira-kira begitu ilustrasinya. Tetapi ini tidak dilakukan. Jadi adik-adiknya Yesus, adik-adiknya Isa Al-Masih ini tidak kenal siapa kakak yang tua ini. Tidak kenal. Kalau dibukakan rahasia itu, tentu Yohanes 14 bunyinya berbeda. Tidak ada Yesus Kristus menegaskan dirinya. Kalau kamu melihat aku, kau sudah melihat Allah Bapa itu. Tidak ada ini. Pasti tidak ada. Karena mereka sudah tahu dari Ibunda Maria. Jadi tentu tidak ada penegasan langsung dari Yesus atau Isa sendiri tentang dirinya yang adalah Allah. Mari kita kembali ke pembahasan yang semula. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Mengenal Bapa itu. Dan kamu telah melihat dia. Melihat Bapa itu. Bapa yang tidak kelihatan itu sekarang kelihatan. Ya di dalam Yesus, di dalam aku ini. Itu maksudnya. Kata Filipus kepadanya. Kepada Tuhan. Filipus berkata kepada Tuhan. Kepada Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Lo baru dikasih tahu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa itu. Filipus saja, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Itu sudah cukup. Bagaimana sih ini? Kata Yesus kepadanya, kepada Filipus. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ini di ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Loh, kan sudah jelas tuh. Tidak usah diterangkan lagi. Dan saya sebetulnya tidak perlu membacakan ulangnya, tidak perlu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah jelas membaca sendiri sudah bisa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Filipus? Saya aja mendengar ini sudah gemes. Baru diberitahu, tanya lagi. Nggak nyambung, saudara. Kalau saya sudah gemes, untung bukan saya jadi Tuhan. Untung Tuhan Yesus sabarnya. 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Jadi intinya itu karena tidak percaya. Tidak percaya itu tidak mau menerima keberadaan yang unik. Bapak, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Kan ruwet ya saudara. Sukar dimengerti, karena bukan sukar dimengerti, ya tidak bisa diterima karena tidak ada contohnya di kalangan manusia. Tidak ada dua pribadi yang saling berada. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya itu mujizat-mujizat itu. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Renungan kita adalah masuk akal jika para murid atau Isa ini bertanya-tanya, bahkan tidak percaya penjelasan gurunya bahwa beliau adalah Allah sendiri yang turun ke dunia dan yang sedang berada dalam daging. Barang siapa melihat beliau, mereka sudah melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Hal ini masuk akal sebab mereka tidak mendapat informasi tentang Yesus atau Isa yang dikandung Bunda Maria bukan hasil hubungan suami istri, melainkan oleh Roh Kudus. Nah, informasi ini tidak didapat oleh mereka. Jadi mereka mengira ini Yesus ini anak Yusuf dan Maria, padahal bukan. Yesus bukan anak Bunda Maria dan Yusuf. Bukan. Yesus dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu ya Roh Kudus itu menurut saya. Karena hamil karena Roh Kudus dan anak ini harus dinamai Yesus. Jadi para murid ini jelas bertanya-tanya dan tidak ngerti, tidak percaya. Apa sih ini guru ini? Kalau seandainya diberitahu, sudah. Oh iya guru ini Tuhan. Jadi masuk akal kalau mereka tidak percaya. Filipus dan Thomas dan yang lain-lain itu juga tidak percaya. Tapi kalau diberitahu, saya yakin mereka terus percaya. Oh iya, guru, Tuhan, Allahku, gitu. Mereka tidak percaya karena tidak diberitahu bahwa Yesus ini bukan dari benih Bunda Maria dan Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Tidak diberitahu mereka. Lah, kita sekalian saat ini kan sudah diberitahu bahwa Yesus itu bukan dari benihnya Bunda Maria dan benihnya Yusuf. Kita sudah diberitahu, baik orang Kristen maupun bukan Kristen. Mereka yang telah mengetahui bagaimana sesungguhnya kehamilan Bunda Maria dan juga Yesus sudah bertalu-talu, beriba-iba. Percayalah kepadaku. Kira-kira begitu. Cuma beliau kan ada wibawanya. Percayalah kepadaku. Gitu. Tapi sebetulnya beriba-iba. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sebab ada akhiran lah. Lah itu memperhalus isi maksudnya. Lah, percayalah, bukan percaya kepadaku. Itu instruksi militer itu. Ini Tuhan beriba-iba, meminta agar kita percaya. Baca ulang ayat 11. Percayalah kepadaku
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah ini kan ruwet, saudara. Kecuali diterima bulat saja. Oh ya, kalau melihat Yesus, lihat Bapa. Kalau melihat Bapa, itu kita sudah berhadapan dengan Yesus. Begitu sampai sekarang. Kalau orang Kristen yang benar, begitu menghadap Bapa, sama dengan menghadap Yesus. Percayalah kepadaku. Akhiranlah adalah suatu permohonan halus agar kita percaya bahwa beliau adalah Allah sendiri. Tetapi kita tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang tidak kelihatan itu. Yesus yang kelihatan adalah Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di dalam Yesus. Sekarang menjadi kelihatan. Bayangkan saudara. Orang Makassar bilang tak liwat-liwai. Orang Madura bilang telebut. Orang Jawa bilang keliwatan ini. Betapa lebih hebatnya kekerasan hati kita sekalian. Jauh melebihi ketidakpercayaan para murid Yesus yang tidak tahu bahwa Yesus atau Isa bukan terjadi dari benih Yusuf dan Maria. Kita sekarang tahu, sudah diberitahu, tidak mau tahu. Yesus sudah minta-minta, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tetap betapa lebih hebatnya kekerasan hati kita sekalian. Mesti kita sadari. Jauh melebihi ketidakpercayaan para murid yang tidak tahu bahwa Yesus atau Isa bukan terjadi dari benih Yusuf dan Maria. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan sekeras ini kepalanya. Tidak. Stubborn. Tidak. Mereka terus, oh, orang ini bukan terjadi dari benihnya mama dan papa ya. Berarti koko kita yang paling tua nih, kakak kita yang paling tua ini bukan orang ya. Nah, pasti begitu. Lah kita ini sudah tahu saudara. Kita diberitahu, siapa yang kasih tahu? Ya Alkitab. Tapi kita tidak mau percaya. Betapa dahsyatnya kekerasan hati kita ya. Lebih ya mungkin baja atau batu gunung cadas. Tapi saya dulu juga gitu kok. Ini hanya pekerjaan Roh Kudus saya. Mudah-mudahan apa yang keluar dari mulut saya ini diurapi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberitahu saudara-saudara sekalian. Dan menjadi percaya. Oh, Yesus itu bukan anaknya Siti Maryam dengan Pak Yusuf. Bukan. Yesus itu roh dari Roh Kudus. Anak Allah yang menjadi manusia. Serupa dengan manusia yang dikuasai dosa. Anak Allah di dalam daging. Kalau saya disuruh nyembah anaknya Bunda Maria dan Yusuf, enggak mau ya, enggak usah ya, katanya orang Surabaya. Enggak usah saya nyembah orang. Ngapain? Atau ada yang bilang, oh Yesus itu orang yang dituhankan. Memangnya bodoh sekali saya ya. Bapak lihat saya ini bodoh sekali ya. Kalau orang terus saya tuhankan. W.R. Supratman, almarhum, itu yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Begitu Indonesia Raya dikumandangkan, saya menangis. Apalagi sampai kepada refren. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Oh saudara, dah sampai pasti berhenti saya di tengah jalan. Berteriak saya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Itu orang Kristen saudara. W.R. Supratman almarhum. Apa dia orang bodoh ya? Sorry. Sampai orang yang namanya Yesus dijadikan Tuhan. Tidak bodoh saudara. Lagi yang ngomong ini Pak Bagio tidak bodoh. Lihat-lihat. Kalau orang tidak usah ya. Sedangkan pendeta aja orang mau mengkultuskan dirinya. Saya tidak mau.
Jika kita sudah tahu bahwa Yesus atau Isa adalah Allah yang tidak nampak itu, mengapa kita menunggu beliau menyuruh kita untuk menyembah beliau? Sembahlah aku ya, aku ini Allah loh. Ya enggak usah saudara. Kalau begitu kita lihat, Allah berdiri di mukaku, terus tersungkur. Tuhanku, Allahku, ku sembah engkau. Pikiranmu, perasaan tak, hati tak, kehendak tak. Itu kalau kayak Makassar, akan kulakukan. Demikianlah kita temukan ayat ketiga dari sekian banyak ayat yang menjawab pertanyaan, mana ada di dalam Alkitab Isa Al-Masih pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini bagian ketiga. Barangkali nanti sampai 8 saja. Nanti saya berpindah topik. Diberkatilah semua penonton dan keluarganya, rohani dan jasmani, dilindungi dari segala sakit, penyakit, apapun juga, dari hal-hal yang jahat. Diberkati rohani dan jasmani, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, junjungan kita. Amin.